Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kholilul Kholik, SEMH, selaku dosen manajemen pengendalian usaha. Perkenalkan, nama saya Ella Marta Andriani dengan NPM 2015310169. Ingin mempresentasikan tugas saya yang terdiri dari 5 materi. Pertama, yaitu ada merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Pengertian lain dari bisnis menurut Hooknest dan Kopar adalah suatu kegiatan usaha individu yang diorganisasi untuk menghasilkan atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun cara memasuki dunia baru, yaitu terdapat menjadi 3. 1. Merintis usaha baru, yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. 2. Membeli perusahaan orang lain atau booking, yaitu dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama dan organisasi yang sudah ada. 3. Kerjasama dengan manajemen, yaitu kerjasama antara wirausaha dengan perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. B. Merintis usaha baru. Bidang dan jenis usaha yang dimasuki, bentuk usaha dan bentuk kepemilikan yang akan dipilih, tempat usaha yang akan dipilih, organisasi usaha yang digunakan, hambatan-hambatan dalam memasuki industri, paten, merek pedagang, dan hak cipta. C. Membeli perusahaan yang sudah didirikan. Profit. Menurut Zimmerer, ada beberapa hal kritis yang digunakan untuk menganalisis perusahaan yang akan dibeli, yaitu alasan pemilik menjual perusahaan, potensi produk dan jasa yang dihasilkan, aspek legal yang dimiliki perusahaan, dan kondisi keuangan perusahaan yang akan dijual. D. Profit usaha kecil dan model pengembangannya. Komisi untuk perkembangan ekonomi mengemukakan kriteria usaha kecil, yaitu manajemen berdiri sendiri. Manajer adalah pemilik, model disediakan oleh pemilik atau sekelompok kecil, daerah operasi bersifat lokal, ukuran dalam keseluruhan relatif kecil. Pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan terbagi menjadi 4. Pertama, perencanaan usaha memiliki 2 fungsi penting, yaitu sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha dan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. 2. Pengelolaan keuangan terbagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek sumber dana, aspek rencana dan penggunaan dana, dan aspek pengawasan atau pengendalian keuangan. 3. Teknik dan strategi pemasaran. Teknik dan strategi pemasaran terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan pemasaran, bauran pemasaran, dan kiat pemasaran usaha baru. 4. Teknik pengembangan usaha. Teknik pengembangan usaha terbagi menjadi 2, yakni peningkatan skala ekonomis dan perluasan cakupan usaha. Kompetensi inti dan strategi bersaing dalam kewirausahaan. 1. Kompetensi inti kewirausahaan tidak dapat lagi disangkal bahwa kesinambungan hidup perusahaan sangat bergantung pada ketahanan wirausaha dalam meraih keunggulan bersaing melalui strategi yang dimiliki. 2. Strategi bersaing dalam kewirausahaan. Mitchell mengemukakan 5P, yaitu perencanaan, pola, posisi, perspektif, dan permainan atau taktik. 3. Strategi The New Seven. Richard E. Evini mengemukakan suatu ide dasar bahwa perusahaan harus menekankan strategi yang berfokus pada pengembangan kompetisi inti, pengetahuan, dan keunikan. Aset tidak berwujud untuk menciptakan keunggulan. Analisis pembagian bisnis dan studi kelayakan usaha terbagi menjadi 6. 1. Pentingnya kelayakan studi usaha. 2. Proses dan tahap kelayakan studi usaha. 3. Analisis kelayakan usaha. 4. Kriteria investasi.
5. Penyusunan studi kelayakan bisnis. 6. Evaluasi dan persiapan bisnis baru. Etika bisnis dan kewirausahaan. 1. Norma dan etika bisnis. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dalam membuat keputusan atau memecahkan persoalan. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas kepemilikan, kepentingan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan perusahaan. 2. Tanggung jawab. Menurut Zimmerer, ada beberapa macam pertanggungjawaban perusahaan, yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan, pelanggan, karyawan, investor, dan masyarakat. Prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis terdapat menjadi 10, yaitu kejujuran, integritas, memelihara janji, kesetiaan, kewajaran, suka membantu orang lain, hormat kepada orang lain, warga negara yang bertanggung jawab, mengejar keunggulan, dan dapat bertanggung jawab. Cara mempertahankan standar etika pun ada caranya, yaitu 1. Ciptakan kepercayaan perusahaan, kembangkan kode etik, jalankan kode etik secara adil dan konsisten, lindungi hak perorangan, adakan pelatihan etika, lakukan audit etika secara periodik, pertahankan standar tinggi tingkah laku, tidak hanya aturan, hindari contoh etik yang tercela setiap saat dan etika diawali dari atasan. Ciptakan budaya menekankan komunikasi dua arah, dan libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Adapun hakikat dan konsep dasar kewirausahaan. Secara sederhana, arti wirausaha atau entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Ciri-ciri dan watak kewirausahaan. 1. Percaya diri, keyakinan, tidak bergantungan. 2. Berorientasi pada tugas dan hasil kebutuhan untuk berprestasi. Pengambilan resiko, kemampuan untuk mengambil resiko yang wajar dan suka tantangan. Kepemimpinan, perilaku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain, dan menanggapi saran-saran dan kritik. Terakhir, berorientasi ke masa depan, pandangan ke depan, perspektif dalam konteks bisnis. Seorang entrepreneur membuka usaha baru atau new ventures yang menyebabkan munculnya produk baru atau ide tentang penyelenggaraan jasa-jasa. Kewirausahaan. Menurut Drucker, kewirausahaan adalah orang yang mampu membaca dan menciptakan peluang setiap perubahan. Adapun prosesnya, yaitu diawali dengan adanya inovasi. Inovasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari pribadi maupun luar pribadi, seperti pendidikan, sosiologi, organisasi, kebudayaan, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut membentuk locus of control, kreatifan, keinovasian, implementasi, dan pertumbuhan yang kemudian berkembang menjadi wirausahawan yang besar. Sikap wirausahaan pun terbagi menjadi 6, yaitu disiplin, komitmen tinggi, jujur, kreatif, dan inovatif, mandiri, dan realistis. 2. Materi 2, organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Pengertian organisasi. Organisasi merupakan unsur yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan beberapa alasan, seperti organisasi digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin dapat kita lakukan sendiri. Dengan bekerja sama, individu-individu dapat menyelesaikan tugas yang apabila dikerjakan seorang tidak dapat tercapai. Pengertian manajemen. Secara spesifik, ada 3 alasan utama dibutuhkannya manajemen dalam organisasi, yaitu 1. Mencapai tujuan, mencapai keseimbangan, dan mencapai efisiensi dan efektivitas. Manajemen laba. Manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Organisasi profit.
Organisasi ini menyediakan atau menghasilkan barang maupun jasa guna untuk memperoleh hasil ataupun laba sesuai dengan keinginan pemilik organisasi. Organisasi profit merupakan satu kesatuan usaha atau single entity yang utuh pada organisasi yang berorientasi laba. Adapun tujuan organisasi profit adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan suatu golongan atau perseorangan, biasanya untuk memperkaya diri. Ciri-ciri organisasi profit: berorientasi pada laba atau keuntungan, berbentuk perusahaan atau korporasi, perusahaan seseorangan, atau perusahaan kemitraan. Pemegang perusahaan adalah seorang pembisnis, pemegang tunggal, atau kemitraan. Modal benih atau awal ditanamkan dan diatur oleh pemilik atau pendiri perusahaan. Pendapatan diperoleh melalui penjualan barang atau jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian laba. Laba merupakan salah satu tujuan perusahaan didirikan dan laba tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bagi perusahaan yang mencantumkan laba sebagai salah satu tujuan pusat laba, terpacu untuk ikut mencapai tujuan perusahaan tersebut. Adapun manfaat pusat laba: 1. Kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan tersebut dibuat oleh para manajer. 2. Kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkatkan karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. 3. Manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih baik. 4. Karena pusat-pusat laba serupa dengan perusahaan yang independen, maka pusat laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna baik manajemen umum. Materi ketiga, konsep-konsep dasar dan batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Pengertian sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem terintegrasi antara proses, strategi, pemrograman, penganggaran, akuntansi, pertanggungjawaban yang hakikatnya untuk membantu orang lain dalam menjalankan organisasi atau perusahaan agar hasilnya optimal. Dan dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. Adapun konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen terbagi menjadi 4. 1. Pelacak atau detektor atau sensor, penilaian atau aksesor, efektor atau umpan balik, dan jaringan komunikasi. Batasan-batasan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen berada di tengah-tengah antara formulasi strategi dan pengendalian usaha. Sedangkan pengendalian tugas paling sistematis fokus pada jangka pendek, mempergunakan data akurat saat ini, dan hal yang paling penting adalah pengendalian. Sementara pengendalian manajemen sekali lagi terletak di antaranya dengan menjadikan pengendalian dan perencanaan merupakan hal yang sama. Perbedaan antara formulasi strategi dan pengendalian manajemen adalah proses pengambilan keputusan strategi baru, sementara pengendalian manajemen adalah proses implementasi strategi tersebut. Perbedaan antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen yaitu dalam pengendalian manajemen para manajer berinteraksi dengan manajer lainnya, sedangkan dalam pengendalian tugas tidak terlibat atau non-manajer. Dalam pengendalian manajemen berfokus pada unit organisasional, sementara dalam pengendalian tugas berfokus pada tugas spesifik yang dilakukan oleh unit-unit organisasional. Pengendalian manajemen adalah aktivitas para manajer dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dalam kendali strategi secara umum. Sedangkan pengendalian tugas berhubungan dengan tugas-tugas tertentu yang sebagian besar membutuhkan sedikit atau tidak sama sekali mempertimbangkan untuk melaksanakannya. Materi keempat, perilaku dalam organisasi. Perilaku dalam organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada di dalam suatu organisasi. Tujuan dari perilaku organisasi adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan agar bisa meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Elemen-elemen perilaku organisasi terbagi menjadi 4, yaitu manusia, struktur, teknologi, dan sistem sosial. Adapun manfaat perilaku organisasi yaitu sebagai berikut. Perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk
kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi tersebut. Melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi. Perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi. Membantu setiap manajer untuk memahami dan juga mempengaruhi lingkungan dan juga kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasi. Memberikan motivasi dasar pada setiap manajer agar bisa memberikan pengarahan dan mengontrol bawahannya secara lebih efektif. Perilaku organisasi juga berguna untuk menjaga setiap hubungan industrial perusahaan. Ruang lingkup perilaku organisasi terbagi menjadi 3 konsep, antara lain perilaku individu, perilaku antar individu, dan perilaku kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. 1. Faktor-faktor eksternal, yaitu loyalitas, keuletan, semangat, dan kebanggaan. 2. Faktor-faktor internal, yaitu budaya, manajemen, organisasi informal, perspeksi, dan komunikasi, serta kerjasama dan konflik. Sistem pengendalian formal, jenis-jenis organisasi. Struktur organisasi fungsional, di dalamnya setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produk atau pemasaran. Struktur unit bisnis, di dalamnya para unit manajer bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit, dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian independen dari sebuah perusahaan. Struktur organisasi matriks, di dalamnya unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab ganda. Struktur organisasi ini merupakan kombinasi antara struktur organisasi fungsional dan unit bisnis yang ditunjukkan untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing dari struktur organisasi. Yang terakhir, itu ada materi pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang ada dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Jenis-jenis pusat tanggung jawab terbagi menjadi 4, menurut sifat input ataupun output, yaitu pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat pendapatan. Pada umumnya, pusat pendapatan merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Sedangkan pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Ada dua jenis umum dari pusat beban, yaitu pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. Adapun arti dari pusat beban, 1. Pusat beban biaya teknik, biaya pabrik untuk tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, komponen perlengkapan, dan keperluan-keperluan. Sedangkan biaya kebijakan, biaya-biaya yang dikeluarkan tergantung pada penilaian manajemen atas jumlah yang memadai dalam kondisi tersebut. Pusat administrasi dan pendukung. Pusat administrasi dan pendukung adalah pusat biaya kebijakan yang berfungsi untuk memberikan jasa pada pusat pertanggungjawaban lain. Pusat administrasi dan pendukung meliputi manajemen senior korporat dan manajemen unit bisnis, serta para manajer unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Permasalahan dalam pengendalian di pusat administrasi dan pendukung. Pengendalian atas beban administrasi cukup sulit dikarenakan kesulitan dalam pengukuran output atau ketidaksesuaian antara cita-cita staf departemen dan cita-cita perusahaan. Pusat penelitian dan pengembangan adalah pelaksana tugas di bidang penelitian, pengkajian, dan pengembangan dalam sebuah perusahaan dan bertanggung jawab secara langsung pada perusahaan. Pusat pemasaran. Di banyak perusahaan, dua jenis aktivitas yang sangat beda dikelompokkan di bawah pusat pemasaran. Satu kelompok aktivitas berkaitan dengan pemenuhan pasokan. Aktivitas ini disebut sebagai aktivitas pemenuhan pesanan atau pesanan logistik. Pusat pemesanan terbagi menjadi 2, yaitu aktivitas logistik dan aktivitas pemasaran. Baik, itu saja sekian dari presentasi saya, materi 3 sampai ke 5.
Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang dipahami, saya meminta maaf kepada Bapak Holik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.